Halo semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Wairul Anam dari Prodi PPKN Angkatan 2023 dengan NIM 2303050041. Nah teman-teman, sebelum kita mulai pertemuan pada pagi hari ini, mungkin di sini aku izin tanya ya kepada teman-teman. Teman-teman sempat membayangkan nggak sih kenapa warga negara itu dituntut untuk membayar pajak? Apakah pajak itu nanti akan kembali ke kita, kembali ke warga negara, atau nanti ya hilang entah kemana gitu. Nah sebenarnya konsep dari membayar pajak, kemudian pemerintah yang harus memberikan fasilitas, memberikan pelayanan yang baik, itu merupakan salah satu konsep dari hak dan kewajiban warga negara. Nah bayangin nih teman-teman, misalnya masyarakat itu tidak menuntut atau tidak melaksanakan kewajibannya sebagai warga negara yang baik, contohnya membayar pajak. Nah, apakah nanti negara itu bisa memberikan haknya kepada warga negara dengan baik? Nah, itu yang harus kita jumpai gambarnya, teman-teman. Maka dari itu, di sini kita akan belajar bersama terkait dengan hak dan kewajiban sebagai warga negara. Nah, teman-teman sudah tahu dong apa itu hak dan apa itu kewajiban. Nah, hak itu adalah segala sesuatu yang kita peroleh atau segala sesuatu yang kita dapatkan. Segala sesuatu yang kita peroleh dan kita dapatkan ya, sebagai warga negara. Contohnya apa sih hak? Misalnya kita wajib memperoleh pendidikan. Kemudian yang kedua, kita berhak memperoleh pekerjaan misalnya. Pasti di kehidupan negara kan kita juga harus mendapatkan pekerjaan. Kemudian yang ketiga misalnya perlindungan hukum atau perlindungan sebagai warga negara, perlindungan hukum ya. Kemudian berhak mendapatkan fasilitas ini fasilitas umum ya misalnya. Nah, itu merupakan sebuah contoh dari hak sebagai warga negara. Jadi hak itu adalah segala sesuatu yang kita peroleh atau kita dapatkan sebagai warga negara. Contohnya kita berhak nih mendapatkan pendidikan, mendapatkan pekerjaan, mendapatkan perlindungan hukum dan fasilitas umum. Nah, itu merupakan salah satu konsep dari hak. Nah, berbeda dengan kewajiban. Kewajiban itu merupakan segala sesuatu yang kita harus laksanakan. Kita laksanakan. Atau kita lakukan sebagai warga negara. Misalnya yang harus kita laksanakan apa sih sebagai warga negara yang baik? Misalnya tadi ya terkait dengan kita harus membayar pajak. Kemudian misalnya dengan kita diberikan hak untuk pendidikan, kita otomatis juga harus berhak atau wajib belajar. Kemudian yang ketiga, misalnya nih teman-teman, kita mendapatkan fasilitas umum, otomatis kita juga harus wajib melaksanakan perintahnya atau melaksanakan peraturan lalu lintas. Nah, itu merupakan konsep dari kewajiban. Jadi kewajiban itu adalah segala sesuatu yang harus kita laksanakan, kita lakukan sebagai warga negara untuk mendukung negara atau mendukung lingkungan masyarakat yang sejahtera, adil dan makmur. Jadi antara hak dan kewajiban itu pastinya keduanya ya teman-teman ini, keduanya itu harus seimbang satu sama lain, harus seimbang. Nah, kenapa harus seimbang?
Bayangin aja nih teman-teman, ketika warga negara itu menuntut haknya, misalnya kita berhak mendapatkan pekerjaan, tapi kenyataannya sebagai warga negara kewajiban mereka itu diabaikan. Mereka tidak mau kerja, tidak mau mentaati peraturan yang berlaku, kemudian peraturan kerjaan dan sebagainya, maka terjadi terjadi tidak keseimbangan antara satu sama lain. Juga misalnya fasilitas umum, kita mendapatkan fasilitas umum yang baik, tapi warga negara itu tidak mau melaksanakan kewajibannya bayar pajak. Nah, itu kan akan menjadi perspektif yang dimana antara hak dan kewajiban itu tidak akan bisa seimbang satu sama lain, sehingga nantinya antara hak dan kewajiban ini tidak akan bisa mendukung pencapaian dari warga negara atau pencapaian dari negara itu sendiri, karena sejatinya hak dan kewajiban ini itu berkonsep bahwa untuk menciptakan lingkungan negara ataupun lingkungan masyarakat yang adil, makmur, sejahtera, dan bisa menjadi salah satu bagian yang saling berhubungan. Jadi tidak bisa dipisahkan antara hak dan kewajiban. Maka dari itu, marilah kita berterima, kita sebagai warga negara yang baik, kita juga harus bisa menjalankan kewajiban, dan kita juga harus bisa untuk mendapatkan hak kita yang baik. Dengan cara apa? Dengan cara menjalankan kewajiban kita dan melaksanakan hak kita ataupun memperoleh hak kita dengan baik. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Selebihnya mohon maaf. Kembali di next pertemuan selanjutnya dari aku. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.